Dalam umur yang masih 29 tahun, rasa-rasanya Reza Rahadian sudah mendapatkan semua yang dimimpikan. Karir cemerlang, popularitas, hingga kemapanan ekonomi. Bonus lain, berwajah tampan. Namun Tuhan selalu saja tak memberi semua kenikmatan dalam satu paket. Buktinya, sampai kini, aktor kelahiran 5 Maret 1987 ini kesulitan mendapat pasangan hidup. Entah angin dari mana, kini tiba-tiba Reza diberitakan sedang kasmaran dengan Chelsea Islan, pasangannya dalam sebuah proyek film. Pas dalamnya sih lebih ke bukunya juga, terus recall lagi memori-memori saya tahun yang lalu tentang bagaimana sosok yang sudah saya berperankan, lalu apalagi ya lebih. Sama Chelsea, saya sudah sangat dekat untungnya dari film sebelum-sebelumnya, dari Tiga Sri Kandi, dan kami sudah mengenal satu sama lain. Cokro Aminoto udah kenal, jadi ya nggak ada usaha khusus untuk membangun chemistry, karena di luar film hubungan kami sangat dekat, maksudnya hari-hari ya gitu. Jadi ya dia teman main, teman nongkrong juga, teman jalan bareng gitu. Jadi kayaknya kita nggak perlu usaha lain-lain, caranya ya seperti itu. Kita banyak diskusi bukan untuk mendekatkan diri satu sama lain karena emang udah dekat. Tidak ada penegasan, sebab hampir di semua film yang dibintangi, Reza selalu saja diberitakan terjebak asmara dengan lawan main. Ya kita memang di luar film ini pun udah sering jalan bareng juga. Saya sama Chelsea tuh ya kegiatannya Chelsea juga saya pasti datang support gitu, film-film media kayak, atau dia ada kegiatan apa pasti dia cerita sama saya. Dia mau pergi kemana pasti juga cerita sama saya. Ya memang begitu hubungannya gitu. Ya deket, nggak usah dipanjang-panjangin ya. Peraih gelar aktor terbaik FFI 2010 ini tak tampik kagum dengan personal Chelsea yang cantik dan energik. Namun sebatas demikian. Iya, muda ini. Aduh, paling bisa emang. Muda, energik, smart, pinter, cerdas. Nah, itulah Chelsea Islan. Cantik. Kan? Gue tinggalin nih kursinya nih. Cukup sering, terutama lewat telepon. Iya, lebih sering. Setali tiga uang, Chelsea Islan yang mencuri perhatian ketika memulai debut di film Refrain tahun 2013, Sepi Kabar Asmara. Ia mengaku juga tak memiliki pacar. Wajar saja bila keakrabannya dengan Reza diasumsikan saling menyukai. Saya memang dekat sekali ya sama Mas Reza Rahadian. Jadi kita bertukar pikiran, kita cerita-cerita, bahkan maksudnya udah soul to soul. Namun siapa bisa menebak jika dalam pertemuan yang terus-menerus hampir sebulan ini menumbuhkan rasa. Lagi pula, keduanya juga masih sama-sama jomblo. Hampir setiap hari nih, 1 bulan ini harus ketemu terus nih untuk chemistry dan bonding juga, dan untuk tektokannya kan, bahasa Jerman kita gitu, terus ya semuanya sih gitu secara keseluruhan. Bagi waktunya inilah time management sih menurut saya. Jadi memang dari pihak A dan B dan C udah sepakat bahwa ini bagi-bagi jam, bagi-bagi waktu gitu. Jadi aman sih, semuanya aman. Syukur puji Tuhan masih bisa berlangsung ya. Semoga aja dari kerja sama aku dan Mas Reza bisa membuahkan hasil yang luar biasa untuk anak-anak muda. Luar biasa, cucok beritanya. Cucok ya? Tapi gue gak mau kalah. Oh, gak mau kalah lu sama gue? Gue gak mau kalah, gue juga nanti mau ketemu beberapa teman-teman gue. Oke. Ya kan? Oke. Gue mau ganti baju tapi. Kita lihat aja beritanya, setelah satu ini tetap di selebritas ya. Coba Lebih keren.
Bila belakangan jarang melihat Titi Kamal hadir di berbagai kegiatan selebritis, itu karena ada yang lebih menjadi prioritasnya. Adalah Arjuna Zayan Sugiono yang membuatnya betah di rumah. Saban libur syuting, Tikam, akronim namanya, menghabiskan waktu mendidik dan mengajari putra kesayangan. Juna aku selalu ajari bicara supaya bisa terus menginfokan, misalnya dia di sekolah belajar apa aja, dia ngapain aja, dia diajak ngobrol apa aja, apa segala macam, aku jadi tahu gitu. Jadi misalnya ada hal-hal yang nggak terlalu diinginkan, misalnya Juna dikasih makanan yang memang aku nggak suggest gitu ke mbaknya atau apa, dia kasih tahu gitu. Jadi ya dia talkative banget. Usia Juna yang memasuki 2 tahun disadari istri Christian Sugiono sebagai periode emas perkembangan anak. Karenanya, Tika menjejali dengan banyak hal sampai dengan belajar menghafal. Semua diajarin kayak dari segi ABC sampai D, terus sampai Z, terus udah gitu 1, 2, 3 terus sampai sekian, terus huruf hijaiyah juga, nama hari, nama jam, nama planet-planet juga dia udah belajar, sama semuanya sih, semua aku ajarin itu dia udah hafal. Menurut Tikam, daya ingat Juna termasuk istimewa. Terbukti, sang anak selalu ingat jalan pulang ke rumah setelah ia ajar dan ingatkan. Iya, Juna tuh udah tahu arah pulang ke rumah dari jarak tertentu gitu. Jadi iseng aja sih aku tanya, dari sini lurus apa belok kiri? Belok kiri, oh bener. Terus dari sini Juna lihat situ, kiri apa kanan? Kiri, oh bener, ternyata sampai ke rumah gitu. Tidak sekedar belajar menghafal dan mengingat, aktris bernama asli Kurniati Kamalia ini juga mulai mendidik sikap disiplin dan taat aturan. Kalau misalnya udah main, beresin sendiri mainannya, walaupun nggak semuanya, tapi yang penting dia ada keinginan untuk membereskan, lebih bersih, anaknya apik gitu. Terus nggak buang sampah sembarangan, gitu-gitulah. Jadi kayak norma-norma yang ada dalam masyarakat aja sih, budaya antri, apa, segala macam. Kesibukan juga tak membuat Ricky Harun melupakan tanggung jawab sebagai orang tua. Bahkan kini adalah masa-masa di mana ia menikmati peran itu. Waktu di luar syuting sepenuhnya untuk Mikaela Akiza Pratama, bayi berusia 15 bulan hasil pernikahan dengan Herfiza Novianti. Udah lebih aktif sekarang, terus udah lebih banyak ngoceh, udah bisa jalan, terus udah banyak banget mimik-mimik wajah yang bisa dibuat sama dia gitu, kayak sedih, senang, ketawa, manja, ngerengut, nangis apa segala macam udah bisa lah mukanya gitu. Pesinetron sejumlah judul laris ini tak melewatkan setiap tahapan perkembangan si buah hati, termasuk mengajari berjalan dan menanamkan sikap mandiri. Belajar jalan sama gue, terus kalau ngomong ya belum ketahuan katanya, jadi masih abstrak lah kata-katanya gitu. Tapi kalau kayak mama itu udah bisa gitu. Kalau yang ciluk, gitu udah bisa gitu. Kita juga suka misalkan crackersnya dia, kuenya dia gitu, kita kasih ke tangannya, nih makan. Jadi dia makan sendiri, enggak yang kita suapin terus. Jadi memang ada disisipin ngajarin untuk mandiri juga sih. Dari putrinya juga, aktor kelahiran 12 Januari 1987 ini belajar sikap dan pola anak kecil. Sedang menikmati mengurus bayi, pasangan ini kini juga sedang sumringah menanti kelahiran anak kedua yang diperkirakan lahir bulan Maret nanti. Anak kecil mah ngambek paling kalau mau tidur, terus kalau pengen mau sesuatu tapi kita nggak tahu yang dia pengen tuh apa gitu, kayak dia ngambek atau ngantuk gitu kan, gini salah gitu salah, ternyata dia pengennya tuh pas gue gendong berdiri goyang-goyang gitu, ternyata dia diam, nah pengennya gitu ternyata. Jadi kita sebagai orang tua juga banyak hal yang kita lakuin gitu kan. Jadi dengan sendirinya nanti kalau dia kayak gitu lagi, berarti kita udah tahu apa yang dia mau.
2016 ini memasuki tahun ke-8 bagi Yuni Syara menjalani kehidupan tanpa pasangan hidup pasca bercerai dengan Henry Siahaan tahun 2008. Selama itu, penyanyi spesialis lagu-lagu lawas bukan tidak menjalin hubungan asmara. Ia misalnya pernah berpacaran dengan Raffi Ahmad. Namun sendiri bukan kiamat bagi Yuni. Kakak kandung Krisdayanti ini melaluinya dengan penuh kenikmatan melakoni peran single parent bagi 2 orang anak. Alhamdulillah saya tenang, saya bahagia menjalani hidup saya karena anak-anak saya bertambah besar, bertambah lucu. Terus saya menikmati hidup saya tanpa ada batasan-batasan tertentu gitu. Artinya saya bisa kemanapun saya pergi gitu tanpa harus terbebani. Sejauh itu kalau bisa keluar itu ada manfaatnya gitu. Jangan sampai keluar tidak bermanfaat. Kriterianya kalau misalnya punya pasangan harus laki-laki. Karena alasan belum dapat restu dari anak-anak pula yang membuat Yuni memendam dulu keinginan untuk menerima pinangan. Padahal kini sesungguhnya ia tengah akrab dan serius dengan Chiko Hakim, seorang pengusaha mantan suami Wanda Hamidah. Muda terus ini ubahan. Sudah mau 4 tahun. Tapi masih terlihat gimana udah mau menikah? Sama anak-anak belum. Tapi udah cocok sama yang sekarang. punya teman bisa buat ngobrol. Iya. Oke, kita doakan buat yang udah semangat. Oke, terima kasih ya. Tidak hanya Yuni Syara, kesendirian yang panjang juga dijalani Angel Elga. Pasca berpisah dengan Raja Dangdut Rhoma Irama tahun 2005, penyanyi kelahiran 1 Januari 1985 tidak pernah lagi berumah tangga. Kini hari-harinya disibukkan dengan pekerjaan dan kehidupan sosial. Saya mengalir aja lah, terlalu sibuk juga enggak, tapi setiap hari ya alhamdulillah ada kegiatan gitu ya. Saya masih nyanyi juga, tapi ya dipilih-pilih nyanyi karena saya udah menggunakan hijab ya mungkin diundang nyanyi kayak gini, di hotel, di gathering, kayak gitu-gitu aja. Iya, semenjak saya menggunakan hijab, saya lebih melihat tempatnya gitu, mana yang wajar apa enggak untuk seorang berhijab, walaupun tetap saya batasi ya gitu, jadi nggak bisa terlalu yang gimana lagi kayak dulu kan mau di mana nyanyi oke, sekarang udah berhijab ya semua dibatasi. Sesungguhnya usai ditinggalkan Rhoma Irama, Angel pernah diberitakan menikah siri dengan seorang pengusaha. Kini sebenarnya ia pun tengah menjalin hubungan yang sudah serius dengan seorang perwira polisi. Bahkan ia dikabarkan akan menikah akhir tahun 2015 lalu. Pasti mau nanya. Saya mengalir aja, namanya rezeki kan kita nggak tahu ya. Misalnya ada tawaran ini itu, saya saring-saring mana yang enggak, mana yang ini, karena kan saya nggak ada manajer, semuanya saya urusin sendiri. Jadi mana yang sesuai kemampuan saya, memang itu tidak merepotkan yang lain dan melalaikan pekerjaan saya yang lain juga kan saya kerjain aja gitu, mengalir aja gitu. Berarti tinggalin itu aja berarti ya? Kalau di bawah lagi tugas bapaknya, jadi nggak bisa nemenin. Emang kemapanan tuh luar biasa, nggak usah dibohongin. Orang makin mapan tuh makin kelihatan gimana. Makin cantik. Gitu ya. Tapi Iya. ada juga yang salah sih. Oh gitu ya? Ada juga, maksudnya walaupun dia punya mapan gitu ya. Tapi kalau misalnya salah gaul, salah pakai ini, Mungkin akhirnya dia terlalu berlebihan. Mencoba untuk menjadi trendsetter kali ya. Oh, oke. Cuma salah gitu. Ya, tapi nggak semuanya bisa, ya nggak apa-apa lah. Yang Oke. penting bagus buat dirinya kan. Menurut dia. Kita ada 45 menit kita menemani pemirsa yang ada di rumah, berarti waktunya kita untuk undur diri. Dan jangan lupa follow Twitter kita di @selebrita7. Akhirnya saya Ola Ramlan. Dan saya Fadli, saya berjumpa lagi besok. See you, bye-bye. Xie-xie. Share. Going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees, and now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches.
thread, gotta get you out of my head. Needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, gotta